Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Grestiani Maraya dengan NIM R0212410088. Saat ini saya akan membawakan materi tentang shortwave diathermy atau biasa disebut dengan SWD. Saya akan menjelaskan teori dasar tentang SWD dulu nih teman-teman. SWD atau shortwave diathermy adalah modalitas elektroterapi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi. Paling umumnya itu di 27,12 MHz. Itu paling umumnya. Nah, untuk menghasilkan panas terapeutik atau deep heating pada jaringan tubuh kita. Nah, panas yang dihasilkan inilah meningkatkan metabolisme dan fungsi fisiologis dari jaringan tubuh kita. Adapun tujuan terapi dari SWD tersebut, yang pertama yaitu meningkatkan sirkulasi darah lokal, yang kedua dia mengurangi nyeri atau edema, yang ketiga dia menurunkan spasme otot, yang keempat dia meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas jaringan lunak, dan yang terakhir dia mempercepat proses penyembuhan jaringan. Lalu selanjutnya ada juga mekanisme kerja SWD. Yang pertama itu ada kapasitif atau condenser field method. Dia itu menggunakan dua elektroda plate, dia berpasangan, dan panas yang dihasilkan itu karena resistensi jaringan tinggi seperti lemak atau otot. Nah, mekanisme kerja ini cocok banget untuk jaringan superficial medium depth. Lalu yang kedua itu ada inductive magnetic field method atau biasa tadi disebut magnetic field method. Nah, dia itu menggunakan coil atau drum aplikator dan dia menghasilkan medan magnet yang medan magnetnya itu menimbulkan arus eddy. Nah, dari arus eddy itulah panas terbentuk di jaringan dengan kandungan ion dan cairan tinggi seperti otot dan darah. Ini mekanisme kerja ini cocok banget untuk target jaringan yang lebih dalam. Nah, untuk teman-teman diperhatikan juga ada kontraindikasi saat kita mengaplikasikan SWD. Yang pertama itu pacemaker atau implan elektronik, yang kedua ada kehamilan, abdomen dan atau panggul, yang ketiga ada tumor atau kanker aktif, yang keempat ada pendarahan dan infeksi kulit, yang kelima gangguan sensibilitas kulit, yang keenam itu ada logam internal yang tidak kompatibel, dan yang ketujuh itu ada DVT atau gangguan vaskular berat, yang terakhir itu di area mata dan gonad. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam shortwave diathermy. Yang pertama itu ada power supply atau sumber daya. Nah, teman-teman pastinya setiap mesin itu harus ada power supply atau sumber daya tersendiri. Nah, power supply atau sumber daya ini dialah yang menyediakan energi listrik untuk mengoperasikan alat dan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nih, ada di belakang untuk power supply dari SWD tersebut. Selanjutnya ada osilator atau generator frekuensi. Nah, osilator dan generator frekuensi ini itu mengubah energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi tinggi. Dan biasanya paling umum itu di 27,12 MHz. Ini merupakan sumber utama radiasi gelombang pendek. Lalu ada juga modulator atau power control, dia itu mengatur mode keluarannya, apa yang mau dikeluarkan modenya, seperti continuous atau intermittent, dan besar intensitas output sesuai dengan kebutuhan terapi. Selanjutnya itu ada indikator dan panel kontrol. Nah, indikator dan panel kontrol itu dia ada di sekitar sini teman-teman. Nah, biasanya itu tadi terdiri dengan tombol on off. Tombol on off-nya untuk menyalakan dan mematikan alat tersebut. Terus ada timer ada di sini. Dan dia itu ada untuk mengurangi dan menambahkan. Lalu ada juga untuk pengaturan intensitas. Pengaturan intensitasnya mau seberapa tinggi atau rendah pengaturannya. Lalu ada pilihan modenya continuous atau intermittent yang ada di sini. Nah, itu pilihan modenya. Terus ada juga untuk pengaturan frekuensinya ada di sebelah sini, serta yang terakhir itu lampu indikator untuk status alat tersebut. Oke, selanjutnya itu yang gak kalah pentingnya itu yaitu
dengan sumber listrik nih. Seperti ini teman-teman. Jadi kabel ini merupakan salah satu komponen penting juga yang dimana dia akan menghidupkan alat tersebut dan menghubungkan dengan sumber listrik. Baik, selanjutnya yang sangat-sangat gak kalah penting yaitu aplikatornya atau elektroda. Nah, dia itulah yang bagian yang menyalurkan energi ke jaringan tubuh. Biasanya terdapat dua jenis dari aplikator atau elektroda tersebut. Yang pertama itu adalah capacitive plate atau condenser file, yaitu terdiri dari dua pelat elektroda dan terdapat bahan isolator di bagian permukaannya. Nah, ini tuh digunakan untuk jaringan superficial medium depth. Namun ada juga aplikator atau elektroda yang induktif coil atau drum. Nah, dia itu berupa seperti kumparan atau kawat penghantar yang menghasilkan medan magnet dan arus eddy untuk biasanya jaringan yang lebih dalam seperti otot, vaskular, dan itulah komponen-komponen dari alat SWD yang saya jelaskan. Nah, sekarang teman-teman perlu diperhatikan juga tentang persiapan alat short wave diathermy ini. Itu merupakan hal yang perlu kita perhatikan banget. Karena apa? Karena sebelum kita menangani pasien, kita harus mempersiapkan alatnya dengan baik, ya, terutama untuk checklist keamanan dan fungsinya. Nah, yang pertama itu memastikan daya, kabel, dan knob control serta timer serta indikatornya itu berfungsi dengan baik. Nah, jangan sampai ada salah satu komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Itu akan memengaruhi hasil dari pengaplikasian kita kepada pasien. Lalu yang kedua, pilih aplikator yang sesuai kebutuhan seperti kapasitif atau induktif. Ketiga itu periksa kondisi kabel dan head agar tidak ada kerusakan. Jadi teman-teman perlu diperiksa ya kondisi kabelnya ini apakah ada kerusakan atau tidak, baik yang di depan maupun yang di belakang, untuk mencegah overheating teman-teman. Lalu yang keempat itu dia harus atur jarak elektrodanya. Misalnya untuk kapasitif itu dia kan 2-5 cm dari kulit. Jadi ini tidak boleh terlalu jauh ataupun tidak boleh terlalu dekat, karena itu akan mempengaruhi juga hasil dari yang dirasakan oleh pasien. Lalu yang keempat atau yang terakhir, pastikan itu ruangan bebas dari logam atau objek elektronik. Jadi benar-benar ruangan itu harus steril ya. Jangan sampai logam atau objek elektronik itu dapat mempengaruhi hasil dari pengaplikasian alat SWD ini ke pasien. Jadi sebelum dilakukan pengaplikasian alat SWD kepada pasien, kita memerlukan yang namanya persiapan pasien. Nah, untuk yang pertama itu kita lakukan anamnesis singkat atau screening kontraindikasi. Nah, saya bertanya Bapak, apakah ada keluhan atau apa yang dirasakan? Lagi nyeri di belakang. Untuk nyerinya itu dia sudah lama? Iya. Nah, teman-teman sudah bisa diketahui bahwa saat ini bapaknya itu dia mengalami nyeri di bagian lehernya atau cervicalnya. Nah, kita akan bertanya juga tentang kontraindikasinya. Oke, Bapak apakah memiliki implan logam di dalam tubuh atau apa? Tidak ada. Nah, berarti untuk kondisi bapaknya saat ini dia aman ya. Dia tidak ada kontraindikasi yang terikat di tubuh bapak tersebut. Selanjutnya itu sebelum kita melakukan alat SWD ini ke pasien, kita perlu melepas semua benda logam di area terapi seperti jam, cincin, HP dan segala macamnya. Jadi bapak nanti kita kan mau melakukan alat SWD, short wave diathermy, dan dia itu agak rentan terhadap logam, jadi bapak bisa dilepas ya jamnya nanti. Oke. Nah, selanjutnya kita harus memposisikan pasien itu dengan nyaman di area terapi yang terekspos. Lalu kulit juga harus kering untuk mencegah yang namanya hot spots. Terus jelaskan juga sensasi terapinya. Jadi nanti bapak harus merasakannya semestinya ya hangat dan nyaman ya, bukan panas yang menusuk. Nanti bapak jelaskan aja apa yang bapak rasakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes sensibilitas agar aman.
Teman, ada juga yang namanya indikasi klinis. Nah, pada regiocervical ini indikasi klinisnya itu ada cervical strain atau sprain, myofascial pain syndrome di bagian trapezius dan levator scapula spasma. Terus ada cervical osteoarthritis atau spondylosis. Lalu ada juga whiplash atau fase subakut kronis. Terus ada tension type head disc. Oke. Nah, tujuan dari aplikasi klinis ke regiocervical ini dia itu yang pertama mengurangi nyeri dan spasme otot di sekitar leher dan bahu, lalu relaksasi otot upper trapezius, SCM dan levator scapula, dan dia meningkatkan ROM cervical seperti fleksi, ekstensi, rotasi, lateral fleksi. Dan juga dia menyiapkan jaringan untuk terapi manual atau stretching. Untuk frekuensinya itu dia paling umum di 27,12 MHz, dan untuk modenya itu ada continue dan intermittent. Itu tergantung dari nyeri atau apa yang dirasakan pasien tersebut. Lalu untuk durasinya itu 10 sampai 15, bisa juga sampai 20 menit. Nah, untuk intensitasnya itu dia harus hangat nyaman, tidak boleh panas menusuk. Nah, kita akan melakukan tes sensibilitas kepada pasien. Nah, Bapak, saya akan memberikan Bapak ini semacam sensasi ada panas dan dingin. Nanti kalau misalnya saya taruh, Bapak bilang ya. Ini apa, Pak? Panas. Kalau ini? Dingin. Kalau ini? Dingin. Kalau ini? Panas. Oke, berarti tes sensasi Bapak cukup baik ya, karena dia dapat merasakan sesuai dengan apa yang saya berikan. Jadi kita akan mengoperasikan alat SWD tersebut. Nah, untuk waktunya itu yang paling tepat itu di 10. Oke. Potensinya dia di sini. Untuk intensitasnya dia sini. Oke. Nah, udah direkam belum? Nah, untuk dah. Nah, saat ini saya sedang mengaplikasikannya kepada pasien. Untuk jaraknya itu kita tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Cukup 2-5 cm dari kulit. Nah, ini mungkin Bapaknya mungkin akan terasa sensasi-sensasi baru dari alat tersebut. Kita cukup tunggu jadi kita akan tunggu 10-15 menit untuk pengaplikasian alat tersebut kepada pasien. Juga. Dan diagnosis dari fisioterapisnya. Intervensi ini meliputi exercise terapi. Nah, jadi jika alatnya sudah berhenti, artinya untuk pengoperasian alatnya sudah selesai kepada pasien. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah ada yang dirasakan setelah dilakukan alat tersebut? Apakah ada panas menusuk tadi atau tidak? Baik. Oke, Bapak. Jadi sejauh ini tadi saat dilakukan alat yang kalau Bapak merasa nyaman ya? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih juga. Ya, sekian pengaplikasian alat SWD terhadap pasien. Sekian video materi tentang short terlebih dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa semuanya.